Keadaan malam itu sangat sepi dan ruahnya tidak tenang dan tidak pernah beristirahat. Ia mencerminkan ketakutan masyarakat terhadap ilustrasi kesehatan, tragedi masa lalu, kekerasan, pembunuhan, atau pengkhianatan. Legenda urban seringkali menyimpan kekuatan luar biasa dalam bentuk mitos dan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Salah satu urban legend yang paling terkenal di Indonesia adalah Suster Ngesot. Cerita tentang sosok hantu ini telah menarik perhatian banyak orang, dari kalangan muda hingga orang tua, dan menjadi bagian budaya yang populer di tanah air. Suster Ngesot adalah nama yang merajuk pada sosok hantu perempuan yang sering digambarkan sebagai seorang suster atau perawat yang menyeramkan. Legenda ini berasal dari mitos lokal yang mengaitkan sosok ini dengan tragedi masa lalu, seringkali berhubungan dengan kematian atau kejadian tidak wajar, kejadian tragis di rumah sakit atau tempat perawatan. Menurut cerita yang beredar, Suster Ngesot dulunya adalah seorang suster yang bekerja di rumah sakit. Dia dikenal sebagai sosok yang baik hati dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Terdapat banyak versi mengenai asal-usul dari sosok Suster Ngesot. Salah satu kisahnya menyebutkan bahwa pertama kali di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sebab di tempat itu ada seorang suster yang meninggal secara tidak wajar. Di suatu malam ada seorang suster yang melaksanakan tugasnya menjaga seorang pasien. Keadaan malam itu sangat sepi dan tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya seorang dokter jaga. Ketika suster itu hendak ke ruang laboratorium, dihalangi oleh dokter jaga. Kemudian diperkosa dan dibunuh secara brutal dan sadis di ruang lab itu. Dan akibat trauma dan dendam yang mendalam membuat arwahnya tidak tenang, dan sejak saat itu ia dikenal sebagai Suster Ngesot yang menghantui tempat tersebut. Versi lain juga menghubungkannya dengan era kolonial Belanda. Dikisahkan bahwa Suster Ngesot adalah seorang perawat keturunan Belanda yang dibunuh secara keji, tubuhnya disiksa dan kakinya dipatahkan, menyebabkan arwahnya gentayangan dalam kondisi menyeramkan. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa di Jawa Barat, legenda Suster Ngesot dikaitkan dengan seorang wanita bernama Norah yang bekerja di Panti Jompo. Konon, ia memiliki ilmu hitam dan membunuh para penghuni Panti Jompo. Ketika aksinya terungkap, warga pun marah dan menghukumnya dengan kejam. Kakinya dipukuli hingga remuk sebelum ia tewas. Namun, arwahnya tidak tenang dan tidak pernah beristirahat. Dia terus muncul dengan wujud yang menyeramkan, merangkak dengan menyeret kakinya yang rusak. Oke, jadi kita sudah mendengar beberapa versi tentang asal-usul dari Suster Ngesot. Jadi kita langsung masuk ke ciri-cirinya. Jadi, Suster Ngesot biasanya digambarkan dengan penampilan yang menyeramkan, seringkali mengenakan seragam suster berwarna putih, kotor dan robek. Salah satu ciri khas yang paling menonjol adalah posisinya yang merangkak atau mengesot, yang memberikannya nama pada legenda ini. Dia digambarkan dengan wajah yang pucat, mata yang kosong, dan seringkali dengan ekspresi yang menunjukkan rasa sakit yang luar biasa, serta kemarahan yang belum padam. Kisah ini menambahkan kesan menakutkan dengan penambahan detail-detail yang mengerikan, seperti suara ratapan yang menghembus di malam hari, atau keberadaan fisik yang muncul tiba-tiba di tempat-tempat yang dianggap angker. Selain itu, sering ada unsur ketidakberdayaan atau permohonan dari Suster Ngesot yang menambah elemen horor pada cerita ini. Jadi kita sudah mendengar ciri-ciri dari hantu Suster Ngesot ini.
Jadi kita akan langsung masuk ke penyebaran dan legenda Suster Ngesot. Awal mula penyebaran tentang hantu Suster Ngesot ini pertama kali dikenal secara luas melalui cerita-cerita rakyat dan penuturan dari mulut ke mulut. Namun, dengan kemajuan teknologi dan media massa, cerita ini semakin menyebar dengan cepat melalui film, sinetron, program televisi Indonesia mulai mengangkat kisah Suster Ngesot, seringkali dengan sentuhan dramatis dan horor yang lebih intens. Media sosial juga memainkan peran penting dalam penyebaran legenda ini. Platform-platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter seringkali membuat konten yang berkaitan dengan Suster Ngesot, termasuk meme, cerita pendek, dan video horor yang mengangkat nama besar dari hantu ini. Fenomena ini tidak hanya melibatkan orang-orang yang percaya pada cerita horor, tetapi juga mereka yang mencari sensasi atau hiburan semata. Oke, jadi kita akan langsung masuk ke perspektif sosial dan budaya. Legenda seperti Suster Ngesot tidak hanya memberikan hiburan, tapi juga memiliki dampak yang lebih mendalam terhadap masyarakat. Mereka seringkali mencerminkan kekuatan, kekhawatiran, perasaan tidak aman yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, Suster Ngesot mungkin mencerminkan rasa takut akan kematian yang tidak wajar atau ketidakadilan sosial. Selain itu, cerita ini juga berdampak pada cara orang-orang melihat tempat-tempat tertentu, rumah sakit, rumah tua, atau lokasi-lokasi lain yang terkait dengan legenda ini seringkali menjadi objek dan rasa penasaran dan ketakutan. Banyak orang yang merasa tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat ini, baik untuk membuktikan kebenarannya atau hanya untuk mencari pengalaman yang menegangkan. Meski Suster Ngesot sangat populer, ada juga kritik dan kontroversi terkait dengan legenda ini. Beberapa orang merasa bahwa penggambaran sosok ini di dalam media seringkali terlalu berlebihan atau tidak sesuai dengan realita, membuatnya lebih menjadi komoditas hiburan daripada sebuah cerita rakyat yang menghormati tradisi. Ada pula yang berpendapat bahwa eksploitasi cerita ini untuk tujuan komersial dapat menghilangkan makna asli dan mengabaikan sensitivitas terhadap tragedi yang mewakili dirinya. Dan di sisi lain, beberapa orang merasa bahwa legenda seperti Suster Ngesot sebenarnya membantu meningkatkan masyarakat tentang pentingnya empati dan rasa hormat terhadap orang lain, terutama mereka yang telah mengalami kesulitan atau tragedi. Dalam konteks ini, cerita-cerita ini bisa dianggap sebagai refleksi diri, pengalaman manusia yang lebih luas. Suster Ngesot berbeda dengan pocong atau kutil anak yang berakar dari tradisi lama. Suster Ngesot lahir dari budaya urban, rumah sakit, asrama perawat, dan bangunan modern. Ia mencerminkan ketakutan masyarakat terhadap ilustrasi kesehatan. Tempat antara hidup dan mati sering bertemu. Dalam perspektif sosial, rumah sakit dipandang bukan hanya tempat penyembuhan, tetapi juga ruang penuh tragedi, kematian mendadak, kegagalan medis, dan rasa tak berdaya keluarga pasien. Sosok suster yang seharusnya menyelamatkan justru menjadi teror sebuah pembalikan peran seolah yang mengganggu perasaan. Kisah Suster Ngesot ini juga dijadikan sebagai kontrol moral dan ketakutan sosial dalam narasi lisan. Suster Ngesot sering muncul untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar malam, menghantui laki-laki yang bersikap tidak sopan terhadap perempuan, tempat sepi, dan tempat yang rawan maksiat. Ini menunjukkan fungsi klasik cerita horor dalam budaya Indonesia, alat kontrol sosial. Hantu bukan sekedar menakutkan, tapi menjadi penjaga norma, mengatur perilaku tanpa perlu hukum formal. Oke, jadi kita sudah mendengar dari perspektif sosial dan budaya, kita akan langsung masuk ke media dan perfilman. Pengaruh urban legend dalam film populer, legenda Suster Ngesot, juga semakin populer berkat berbagai film horor dan cerita di media yang mengangkat kisah ini. Dikarenakan banyak yang percaya dengan kisah Suster Ngesot ini, beberapa sutradara Indonesia membuat kajian dengan mengumpulkan beberapa cerita di masyarakat. Hasil pencarian di lapangan melahirkan skenario yang difilmkan. Contohnya seperti Suster Ngesot The Movie pada tahun 2007 yang
diproduksi oleh MD Entertainment. Kutukan Suster Nyesot di tahun 2009 dengan sutradara muda yaitu David Purnomo. Halamannya habis. Nggak ada tulisan lagi. Berarti dokter itu mati. Dan masih banyak lagi film horor lainnya dengan latar belakang hantu. Media sebagai pembentuk imajinasi kolektif, Suster Nyesot dikenal luas bukan dari cerita rakyat lisan, melainkan dari media visual seperti film, sinetron, horor, acara uji nyali, hingga konten YouTube. Media berperan besar dalam menyeragamkan wujudnya, hingga publik memiliki gambaran yang hampir sama. Seragam Suster Nyesot berwarna putih, kaki rusak atau patah, bergerak dengan cara menyeret kakinya membesot. Wajahnya pucat dan penuh dendam. Ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menyebarkan mitos, tetapi menciptakan standar visual horor. Tanpa media, Suster Nyesot mungkin tidak akan populer seperti Pocong dan Kuntilanak. Film horor dan dramatisasi trauma. Film Suster Nyesot menjadi tongkat penting dalam film. Kisah Suster Nyesot dikemas dengan latar rumah sakit atau bangunan terbengkalai, tragedi masa lalu, kekerasan, pembunuhan, atau pengkhianatan, balas dendam roh perempuan. Media film mengubah trauma menjadi narasi dramatik. Kekerasan terhadap perempuan tidak dibahas secara sosial atau hukum, melainkan dialihkan menjadi horor supranatural. Ini membuat penonton takut, tetapi sekaligus menerima tragedi sebagai hiburan. Eksploitasi visual dan sensasi ketakutan. Dalam banyak tayangan horor televisi, kamera menyoroti tubuh rusak, gerakan Nyesot yang diperlambat. Media cenderung mengeksploitasi penderitaan fisik sebagai sumber ketakutan utama. Akibatnya, Suster Nyesot lebih dikenal sebagai hantu seram dan menakutkan daripada simbol korban ketidakadilan. Trauma di permukaan, tetapi maknanya sering dikaburkan. Dalam perspektif agama, legenda urban tentang Suster Nyesot tidak memiliki kaitan langsung dengan ajaran atau teks, melainkan merupakan bagian dari cerita rakyat dan budaya populer di Indonesia. Sosok ini muncul sebagai mitos horor yang berkembang di masyarakat. Dalam banyak ajaran agama, kepercayaan terhadap hantu atau arwah gentayangan seperti Suster Nyesot seringkali dipandang sebagai tahayul atau manifestasi dari jin atau setan. Agama umumnya mendorong umatnya untuk memohon perlindungan pada Tuhan dari hal-hal gaib, bukan mempercayai ketakutan atau asal-usul mistis dari legenda urban tersebut. Suster Nyesot adalah contoh menarik dari bagaimana legenda urban dapat berkembang dan mempengaruhi budaya populer. Dari asal-usulnya yang penuh misteri hingga penyebarannya melalui media modern, cerita ini terus memikat imajinasi banyak orang. Meskipun kontroversi dan kritik selalu menyertainya, tapi tidak dapat disangkal bahwa Suster Nyesot telah menjadi bagian penting dari budaya horor di Indonesia. Dengan berbagai adaptasi dan intervensi yang terus berkembang, cerita ini mungkin akan terus hidup dalam berbagai bentuk, menghubungkan masa lalu dengan masa kini, dalam cerita yang unik dan menarik. Dalam Islam, Suster Nyesot dipandang sebagai bagian dari mitos dan legenda urban yang berkembang di masyarakat. Dan
tidak memiliki dasar teologis dalam ajaran agama. Keyakinan akan hantu Sternesot lebih berkaitan dengan budaya dan cerita rakyat, bukan akidah. Oke, saya mantap. Jadi kita sudah mendengar sejarah tentang asal-usul dari Sternesot. Kita tidak hanya membahas dari segi mistisnya saja, tapi kita juga membahas dari segi sosial, budaya, perspektif media dan perfilman, bahkan agama. Jadi mungkin segitu aja video kali ini. Tulis di kolom komentar hantu apa lagi yang akan kita bahas. See you in the next video. Bye.